Wali Songo bagian 5, Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo, begitulah masyarakat di Nusantara mengenal namanya. Salah satu sunan anggota Wali Songo yang namanya masyhur hingga sekarang. Wali Songo memiliki peran penting dalam proses islamisasi di Nusantara. Dalam kurun waktu tidak sampai seabad sejak Sunan Gresik berdakwah, masyarakat di Nusantara telah mengikuti ajaran yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Sunan Kalijogo, sebagaimana sunan anggota Wali Songo lainnya, memiliki andil besar dalam perjuangan islamisasi Nusantara. Beliau juga dikenal sebagai wali yang banyak menguasai lintas disiplin ilmu seperti fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, falak, pertanian, hingga mendesain pakaian. Sunan Kalijogo juga memiliki berbagai nama seperti Ki Dalang Sidabrangti, Ki Dalang Bengkok, Ki Dalang Kumendung, dan Ki Dalang Unehan. Hal tersebut dikarenakan beliau menggunakan wayang sebagai salah satu strategi dakwahnya. Wayang pada masa-masa tersebut sangat populer di kalangan masyarakat Jawa. Sunan Kalijogo lahir di Tuban dengan nama Raden Sahid pada kisaran 1450 Masehi. Beliau merupakan putra dari Arya Wilatikta, pemimpin Tuban saat itu. Arya Wilatikta sendiri merupakan adik dari Nyai Ageng Manila, istri Sunan Ampel dan ibu dari Sunan Bonang. Dan kelak dalam prosesnya menjadi wali, Sunan Kalijogo akan belajar banyak kepada Sunan Bonang. Raden Sahid muda diwarnai dengan kisah yang penuh kontroversi. Beliau seringkali mengambil makanan dari gudang milik Kadipaten Tuban. Namun, makanan tersebut tidak digunakan untuk kebutuhan pribadi. Raden Sahid membagi-bagikan makanan kepada rakyat miskin. Perbuatan Raden Sahid tersebut pada akhirnya diketahui oleh Arya Wilatikta. Dianggap sebagai hal yang memalukan, Arya Wilatikta mengusir Raden Sahid dari Kadipaten. Raden Sahid kemudian pergi ke hutan Jatisari, sebuah tempat yang sekarang berada di perbatasan Tuban-Blora. Di hutan Jatisari itu, Raden Sahid mendapatkan julukan Beranda Lokajaya karena kebiasaannya merampok orang-orang kaya yang lewat. Namun, Raden Sahid selalu membagi-bagikan hasil rampokannya kepada rakyat miskin. Hingga suatu hari, Sunan Bonang melewati kawasan hutan Jatisari. Raden Sahid yang tidak mengenali Sunan Bonang pun segera mencegatnya. Dalam Atlas Wali Songo yang ditulis oleh Agus Sunyoto, disebutkan Sunan Bonang memiliki kemampuan yang bisa mengubah buah aren menjadi emas. Kemampuan Sunan Bonang tersebut membuat Raden Sahid bertaubat, dan selanjutnya Raden Sahid menjadi murid dari Sunan Bonang. Raden Sahid memutuskan untuk meninggalkan semua yang telah dilakukannya dan mulai menjalani kehidupan spiritual di bawah bimbingan Sunan Bonang. Raden Sahid belajar banyak hal, mulai dari fikih hingga tasawuf. Mengikuti jejak gurunya, Raden Sahid juga mempelajari berbagai kebudayaan Jawa. Wayang dan tembang-tembang Jawa di kemudian hari akan banyak digunakan Raden Sahid sebagai sarana penyampaian ajaran Islam. Begitu pula dengan fenomena sosial masyarakat Jawa. Raden Sahid mempelajari ajaran Tantra Bhairawa dari Sunan Bonang ketika berdakwah di Kediri. Pada saat itu, Sunan Bonang menghadapi dua tokoh Tantra Bhairawa, yaitu Buto Lokaya dan Nyai Pluncing. Masyarakat Jawa yang hidup dengan pertanian menjadi perhatian Raden Sahid. Pemahamannya akan dunia pertanian membuat Raden Sahid kelak lebih mudah memasuki berbagai strata kehidupan masyarakat Jawa. Selain itu, latar belakang Raden Sahid yang berasal dari keluarga adipati akan mempermudahnya memasuki dunia para bangsawan Jawa. Suatu hari, Raden Sahid meminta izin kepada Sunan Bonang untuk menunaikan haji. Pelaksanaan ibadah haji tersebut sebagaimana yang diajarkan oleh Sunan Bonang agar seyogyanya Raden Sahid melaksanakannya sesuai dalil Al-Quran dan hadis. Dalam perjalanan menuju Mekah,
tepatnya di Pulau Pinang. Raden Syahid bertemu dengan Maulana Maghribi. Pada pertemuan tersebut, Maulana Maghribi menyarankan agar Raden Syahid menunda perjalanan ke Mekah dan segera kembali ke Jawa. Maulana Maghribi mengatakan agar Raden Syahid segera melakukan dakwah di tanah Jawa yang saat itu sangat membutuhkan pencerahan. Raden Syahid menuruti nasihat Maulana Maghribi. Beliau segera kembali ke Jawa dan mulai berdakwah ke pesisir utara bagian barat Jawa, yaitu Cirebon. Pada babat Demak yang dikutip Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, Raden Syahid memulai dakwahnya di desa yang bernama Kalijogo, Cirebon. Dari sinilah Raden Syahid mulai mendapatkan sebutan Sunan Kalijogo. Babat Cirebon mencatat Raden Syahid tinggal selama beberapa tahun di desa Kalijogo. Upaya dakwah Sunan Kalijogo berhasil mengislamkan masyarakat di wilayah Indramayu dan Pamanukan. Sebagaimana disebutkan dalam babat Cirebon, Sunan Kalijogo pada awalnya menyamar sebagai pembersih di Masjid Sang Cipta Rasa. Di masjid tersebut, Sunan Kalijogo bertemu dengan Sunan Gunung Jati. Dalam dakwahnya, Sunan Kalijogo seringkali melakukan penyamaran untuk menyembunyikan kelebihan yang dimilikinya. Selama berdakwah, Sunan Kalijogo menggunakan wayang sebagai sarana untuk menarik perhatian masyarakat. Di Pajajaran, Sunan Kalijogo berdakwah dengan menggunakan nama samaran Ki Dalang Sidabrangti. Ketika berdakwah di Tegal, Sunan Kalijogo dikenal sebagai Ki Dalang Bengkok. Di Purbalingga, masyarakat mengenal Sunan Kalijogo sebagai Dalang Topeng dengan sebutan Ki Dalang Bengkok. Sedangkan di Majapahit, masyarakat mengenal Sunan Kalijogo sebagai Ki Dalang Unehan. Sunan Kalijogo menyampaikan ajaran yang sifatnya ruhaniyah berdasarkan tasawuf. Salah satu lakon wayang yang kerap dimainkan oleh Sunan Kalijogo adalah Dewa Ruci. Reformasi bentuk-bentuk wayang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Bentuk-bentuk wayang yang sebelumnya menyerupai manusia dibuat menjadi dekoratif dengan proporsi tubuh yang tidak menyerupai manusia. Dari segi karakter, Sunan Kalijogo membuat tokoh-tokoh baru yang tidak terdapat dalam versi asli Mahabharata maupun Ramayana. Tokoh-tokoh punakawan seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong merupakan karakter hasil rekaan Sunan Kalijogo. Reformasi bentuk wayang, penciptaan karakter baru, pengubahan cerita, perangkat gamelan, tembang, serta suluknya merupakan sumbangan besar Wali Songo, terutama Sunan Kalijogo bagi kebudayaan Nusantara. Ahli sejarah Belanda, Piget, menegaskan bahwa pertunjukan wayang sebagaimana yang sekarang ini diawali oleh Wali Songo, bukan dari generasi sebelumnya. Sunan Kalijogo memperkenalkan Islam sedini mungkin kepada anak-anak. Tembang dan permainan anak-anak dibuat oleh Sunan Kalijogo sebagai pendidikan keislaman sejak dini. Dalam bidang sosial, Sunan Kalijogo membentuk nilai-nilai etis kemasyarakatan yang bersumber dari ajaran Islam. Di bidang politik dan tata negara, Sunan Kalijogo memberikan pelajaran kepada para penguasa tentang pengelolaan wilayah agar tidak melanggar fungsi utama negara sebagai pelindung rakyat. Sunan Kalijogo terlibat dalam berbagai peristiwa politik pasca runtuhnya Majapahit. Berdirinya Kesultanan Demak tidak terlepas dari campur tangan Sunan Kalijogo dan anggota Wali Songo lainnya. Di masa Kesultanan Pajang, Sunan Kalijogo sempat menjadi penengah konflik Sultan Hadiwijaya dengan Ki Gede Pemanahan. Sunan Kalijogo menegur Sultan Hadiwijaya yang tidak kunjung memberikan hutan Mentau kepada Ki Gede Pemanahan. Setelah ditegur Sunan Kalijogo, Sultan Hadiwijaya segera memberikan hutan Mentau yang dijanjikannya kepada Ki Gede Pemanahan. Dan kelak di hutan Mentau akan berdiri Kesultanan Mataram, suksesor dari Kesultanan Pajang. Sunan Kalijogo dikenal sebagai salah satu wali yang paling besar cakupan dakwahnya. Beliau berkeliling dari satu tempat ke tempat lainnya. Dalam bidang pertanian, Sunan Kalijogo dikenal sebagai perancang alat-alat pertanian.
Sunan Kalijogo juga memperhatikan masalah berpakaian masyarakat. Beliau mendesain pakaian yang lebih sesuai dengan masyarakat Islam di Jawa. Dalam bidang arsitektur, Sunan Kalijogo berperan dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Sunan Kalijogo membuat salah satu tiang penyangga utama atau yang disebut sebagai Sokoguru. Tiang penyangga utama yang berada di timur laut dibuat oleh Sunan Kalijogo. Keunikan tiang penyangga ini adalah dibuat dari tatal atau serpihan kayu. Berbeda dengan 3 tiang lainnya yang dibuat dari kayu utuh. 3 Sokoguru lainnya, Masjid Agung Demak dibuat oleh Sunan Ampel di sisi tenggara, Sunan Bonang di sisi barat laut, dan Sunan Gunung Jati di sisi barat daya. Dakwah Sunan Kalijogo menyisir segala lapisan masyarakat. Prabu Brawijaya kelima, raja terakhir Majapahit, masuk Islam setelah bertemu dengan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo merupakan salah satu wali yang dikaruniai usia panjang. Beliau menyaksikan dan terlibat dalam transisi politik mulai dari Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram Islam. Pada masa kemunculan Mataram Islam ini, Sunan Kalijogo dianggap sebagai pelindung kesultanan yang merupakan suksesor dari Pajang. Setelah berdakwah sekian tahun lamanya, Sunan Kalijogo tutup usia dan dimakamkan di Kadilangu, Kabupaten Demak. Hingga saat ini belum ditemukan catatan historiografi yang menyebutkan kapan wafatnya Sunan Kalijogo. Sampai sekarang, warisan Sunan Kalijogo, terutama seni budaya dan ajaran spiritual, masih terus dilestarikan oleh sebagian besar umat Muslim di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.